Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arya Satya Ramdhana Sukresno dengan NRP 14.2024-018, yaitu saya dan partner saya Yaitu saya Muhammad Ramadan Putra Agung dengan NRP 14 2024 012. akan mempresentasikan tentang alat adsorber dan stripper. Alat yang pertama adalah adsorber. Adsorber adalah unit proses untuk memisahkan komponen tertentu dari campuran gas atau cairan dengan metode absorpsi. Fungsi utamanya yaitu menghilangkan pengotor seperti uap air, karbon dioksida, asam sulfida, atau senyawa organik. Dan yang kedua, menjernihkan air dengan menghilangkan kontaminan. Dan yang ketiga, memisahkan komponen tertentu dari campuran. Prinsip kerja adsorber yaitu campuran gas atau cairan tertentu dialirkan melalui bahan adsorben. Komponen dalam campuran akan menempel pada permukaan adsorben. Adsorben itu adalah zat padat yang dapat menarik partikel tertentu dari fasa gas ataupun cair. Ketika adsorben sudah jenuh dengan adsorbat atau zat yang diserap oleh adsorben, maka dilakukan proses regenerasi. Kemudian jenis adsorben berdasarkan bahannya, yaitu yang pertama adsorben alami. Adsorben alami ini menggunakan material yang berasal dari alam dan digunakan untuk menyerap zat terlarut atau gas. Adsorben alami biasanya memiliki struktur berpori dan luas permukaan yang tinggi, sehingga mampu menangkap zat pencemaran secara efisien, contohnya zeolit dan karbon aktif. Kemudian yang kedua yaitu adsorben buatan yang menggunakan material yang dibuat atau dimodifikasi secara sintetik untuk meningkatkan kapasitas absorpsi, selektivitas, atau daya tahan. Di sini dirancang dengan porositas atau ukuran dari pori-pori absorben tinggi dan sifat kimia tertentu untuk menyerap zat yang spesifik dari sebuah gas dan cairan. Contohnya resin sintesis. Berikut adalah jenis adsorber. Yang pertama, absorber kolom kontak. Absorber kolom kontak ini adalah proses absorpsi untuk memisahkan atau menghilangkan zat larut dari gas atau cairan dengan menggunakan bahan penyerap atau adsorben, seperti karbon aktif atau zeolit. Dalam proses ini, fluida yang mengandung kontaminan dialirkan melalui kolom yang berisi adsorben, di mana zat yang tidak diinginkan menempel pada permukaan adsorben melalui gaya fisik atau kimia. Setelah adsorben jenuh, regenerasi dapat dilakukan untuk melepaskan zat yang telah terserap, sehingga adsorben dapat digunakan kembali atau diganti. Ya, berikut adalah sketsa alat dari absorber kolom kontak. Absorber kolom kontak sendiri dapat dirangkai seri, paralel, ataupun pulsed. Jadi yang seri ini menggunakan rangkaian seri dalam menyalurkan fluidanya, dan yang paralel ini menggunakan rangkaian paralel dalam menyalurkan fluidanya. Dan kemudian pulsed menggunakan aliran fluida yang bergerak secara periodik, dan absorben ini sendiri dapat didaur ulang menggunakan peralatan tambahan. Dan kemudian ini adalah contoh kolom kontak absorber pada industri. Dan kemudian jenis absorber yang kedua yaitu absorber solid contact. Absorber solid contact ini adalah proses absorpsi di mana absorben berbentuk partikel halus atau sari yang dicampur langsung dengan cairan yang mengandung zat larut yang dihilangkan. Dalam proses ini, absorben seperti karbon aktif atau zeolit didispersikan dalam cairan untuk meningkatkan area kontak sehingga zat terlarut dapat menempel pada permukaan absorben. Setelah proses absorpsi selesai, campuran dipisahkan menggunakan filtrasi atau sedimentasi untuk memisahkan absorben yang telah jenuh dari cairan yang telah dimurnikan. Ya, kemudian ini adalah kesalahan dari solid contact absorber yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa adsorben akan dicampur dengan fluida menggunakan alat semacam mixer atau sejenisnya. Adsorber solid contact ini dapat kategorikan dalam proses batch, proses multiple stage, dan proses continuous. Pada single stage, adsorben bersentuhan dengan fluida dalam sebuah wadah yang tercampur penuhnya. Setelah waktu kontak yang dibutuhkan, adsorben akan dipisahkan melalui proses filtrasi. Kualitas fluida yang telah dimurnikan diperoleh, sedangkan adsorben yang telah jenuh dibuang atau terregenerasi. Kemudian yang kedua, multiple stage counter current. Proses ini melibatkan kontak antara larutan yang belum diolah dengan adsorben yang telah digunakan sekali, yang kemudian dibuang atau diregenerasi setelah penggunaan kedua. Kemudian cairan yang telah diproses sebagian kemudian dikontakkan dengan adsorben baru. Setelah pemisahan, adsorben ini menggunakan kembali untuk mengolah batch yang baru dari lautan yang belum diolah. Dan yang terakhir adalah continuous. Fluida dicampur dengan adsorben, kemudian dialirkan melalui rangkaian fluida dicampur dengan adsorben, kemudian dialirkan melalui rangkaian mixer. Setelah pemurnian tercapai, adsorben dipisahkan melalui proses filtrasi. Yang ketiga adalah proses swing adsorption. Proses
Pressure swing absorption ini merupakan pemisahan gas yang memanfaatkan perbedaan tekanan untuk mengabsorpsi dan melepaskan gas tertentu menggunakan material adsorben seperti zeolit atau karbon molekuler. Gas campuran dihadirkan ke dalam kolom absorpsi pada tekanan tinggi di mana komponen yang lebih mudah diabsorpsi, misalnya karbon dioksida atau air, menempel pada permukaan adsorben. Sementara gas yang kurang mudah diabsorpsi, misalnya oksigen atau hidrogen melewati kolom sebagai produk. Setelah absorben jenuh, tekanan dalam kolom diturunkan atau didesorpsi sehingga gas yang terabsorpsi dilepaskan dan dibuang atau digunakan kembali. Dan berikut adalah skema alat dari pressure swing absorption. Yang pertama, gas masuk melalui filter dan kemudian masuk melalui blower dan kemudian dinaikkan tekanannya menggunakan pompa dan kemudian masuk ke dalam absorber. Setelah nitrogennya ditangkap, kemudian gas yang telah dipisahkan dikumpulkan di dalam balance tank. Jika absorber A ini udah jenuh, maka diganti oleh absorber B. Dan absorber A yang sudah jenuh ini akan diregenerasi dengan diturunkan tekanannya menggunakan vacuum pump dan nitrogen yang telah tertangkap oleh absorber ini akan dikeluarkan ke udara. Dan kemudian ini adalah contoh penetapan dari saldi kontak absorber dan pressure swing absorber dalam industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat stripper. Fungsi stripper yaitu unit proses untuk memisahkan komponen volatil, zat yang mudah menguap dari cairan atau gas yang telah terabsorpsi menggunakan gas inert atau steam. Fungsi utamanya adalah pertama, menghilangkan komponen volatil dalam larutan, yang kedua, memurnikan produk dengan menghilangkan senyawa pengotor volatil, dan yang ketiga, menghilangkan senyawa volatil berbahaya dari air limbah. Prinsip kerja stripper. Stripper atau kolom pengupasan udara merupakan alat yang paling banyak digunakan untuk menghilangkan senyawa organik volatil (VOC) dari air dengan memaksa adanya kontak udara melewati air yang terkontaminasi dan menguapkan zat kontaminasi yang ada di dalam air. Zat kontaminasi tersebut akan berubah fase menjadi uap kontaminasi. Udara yang membawa uap kontaminasi kemudian dapat dibakar dengan flare atau dipompa ke atmosfer jika konsentrasi zat kontaminasi tersebut dalam bentuk uap cukup rendah. Jenis stripper berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu ada air stripping, proses pemisahan suatu zat dari cairan dengan cara mengalirkan gas inert, nitrogen, atau udara ke arah cairan untuk menghilangkan senyawa volatilnya. Zat atau senyawa volatil akan berpindah ke fase cairan, dari fase cairan ke fase gas, yang kemudian dialirkan keluar ke atas kolom. Pada air stripping, itu berlaku hukum Henry, yaitu menurut hukum Henry, jumlah gas yang larut dalam cairan bergantung pada dengan tekanan parsial dalam gas tersebut. Jadi, dengan menurunkan tekanan parsial gas kontaminasi di udara dalam air, stripper dapat meningkatkan efisiensi perpindahan senyawa volatil dari air ke gas. Air stripper memanfaatkan udara segar untuk mengurangi tekanan parsial gas dalam fase gas lingkungan udara sehingga lebih banyak gas keluar dari air. Kemudian ada steam stripping, merupakan pemisahan suatu zat atau senyawa yang mempunyai titik didih rendah dengan menggunakan steam, uap air dengan suhu tinggi. Steam yang panas akan memanaskan cairan dan kemudian menyebabkan zat pengotor yang memiliki titik didih yang lebih rendah dari titik didih produk akan menguap dan akan dialirkan keluar kolom. Kemudian di sini ada jenis stripper berdasarkan cara kerja alatnya. Yang pertama ada shift tray air stripper. Pada jenis ini, air masuk dari bagian atas dan mengalir ke bawah melalui beberapa baki berlubang. Udara dihembuskan dari bawah melewati baki, sehingga sebagian besar VOC berubah ke fase gas. Kemudian di sini ada moisture eliminator, yang berfungsi untuk menangkap dan mengembalikan uap cairan yang terbawa, sehingga gas kering yang keluar di bagian atas. Air yang telah bebas kontaminasi kemudian keluar melalui saluran bawah kolom. Kemudian jenis yang kedua adalah packet column air stripper. Merupakan jenis stripper di mana air yang terkontaminasi VOC disemprotkan dari atas dan mengalir ke bawah melalui material pengemas packing. Sementara udara dihembuskan dari bagian bawah secara berlawanan arah. Packing meningkatkan kontak air dan udara, mempercepat perpindahan VOC ke fase gas. Udara yang membawa VOC akan melewati moisture eliminator agar hanya gas kering saja yang keluar. Sementara air bersih akan keluar
melalui bagian bawah kolom. Kemudian pada packet column air stripper terdapat dua jenis packing yang digunakan, yaitu random packing dan structured packing. Pada random packing merupakan packing yang disusun secara acak, tidak beraturan. Contohnya, material resic rings yang terbuat dari logam berbentuk butiran kecil, cincin, dan penyusunnya secara acak atau random. Kemudian yang kedua, jenis satu lagi adalah struktur packing, yang merupakan jenis packing yang disusun secara teratur. Contohnya seperti corrugated metal packing yang terdiri dari lembaran logam yang bergelombang, corrugated sheet, dan disusun secara berlapis dalam kolom dan membentuk pola yang seragam, seperti pada gambar berikut di sebelah kanan. Kemudian di sini ada shift tray stripper gambaran pada industri. Untuk yang di sini merupakan trays atau bentuk dari trays dari shift tray strippers. Kemudian yang di sebelah kanannya merupakan penerapannya dalam industri. Kemudian di sini ada ticket column stripper, di mana pada bagian sebelah kiri ini merupakan gambaran umumnya. Di bagian tengah stripper jenis ini, itu terdapat random packing yang membedakannya dengan shift tray stripper. Pada bagian gambar sebelah kanan, di situ merupakan penerapannya dalam industri. Penerapan absorben dan stripper dalam industri. Pada industri metanol, petrokimia, absorben yang digunakan berbasis amina atau karbon aktif untuk dapat menyerap gas pengotor seperti H2S, CO2, atau senyawa sulfur yang dapat meracuni katalis dalam produksi metanol. Stripping digunakan untuk memisahkan dan menangkap sisa metanol sebelum air limbah dibuang dan metanol yang terlepas dapat dikondensasikan kembali dan digunakan dalam proses produksi kembali. Yang kedua ada industri pupuk atau tergolong petrokimia. Solvent seperti silika gel atau zeolit digunakan untuk menyerap kelembapan dalam penyimpanan pupuk berbasis nitrogen atau fosfat. Ini dapat mencegah pengumpulan atau caking dan menjaga kualitas pupuk selama penyimpanan dan distribusi. Shipping digunakan dalam produksi pupuk berbasis nitrogen, misalnya urea dan amonium nitrat untuk memisahkan amonia yang tidak bereaksi lagi agar dapat didaur ulang kembali ke dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga, penerapannya dalam industri adalah di dalam industri aromatik petrokimia, adsorben seperti zeolit atau karbon aktif digunakan untuk menyerap senyawa sulfur H2S merkaptan thiofena yang dapat menyebabkan korosi dan mempengaruhi kualitas produk aromatik. Produk aromatik itu antara lain benzena, taulena, silena, atau BTX. Kemudian stripping digunakan untuk menghilangkan impuritas seperti gas terlarut, senyawa ringan, atau zat yang tidak diinginkan dari produk aromatik. Hal ini membantu meningkatkan kemurnian produk sebelum tahap selanjutnya, seperti distilasi atau pemurnian lebih lanjut. Yang keempat ada industri plastik tergolong petrokimia juga. Adsorben yang digunakan berupa karbon aktif atau zeolit digunakan untuk menyerap senyawa organik volatil atau VOC yang menyebabkan bau. Hal ini karena pada plastik daur ulang atau plastik dengan aditif tertentu biasanya mengandung bau tidak sedap dari residu monomer, parut, atau kontaminan. Oleh karena itu digunakan proses absorpsi untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan produk akhir. Stripping membantu mengurangi gelembung udara dalam plastik sehingga meningkatkan transparansi, kekuatan, dan kualitas permukaan produk. Gelembung udara disebabkan oleh adanya gas terlarut dari senyawa volatil seperti hidrogen, oksigen, karbon dioksida, atau nitrogen dapat terperangkap dalam plastik selama produksi. Kemudian penerapannya di industri, pada industri obat-obatan, farmasi, absorben yang digunakan untuk menghilangkan gas terlarut dalam senyawa volatil pada produk obat. Hal ini karena gas seperti oksigen, karbon dioksida, atau nitrogen dapat menyebabkan oksidasi dan degradasi obat, sehingga diperlukan absorben berupa karbon aktif atau zeolit untuk menyerap gas-gas ini dalam pembuatan larutan injeksi, infus, atau obat cair lainnya. Stripping digunakan untuk menghilangkan sisa pelarut. Hal ini karena banyak obat yang diproduksi menggunakan pelarut organik seperti etanol, metanol, aseton, kloroform yang harus dihilangkan sebelum obat dikemas. Stripping menggunakan uap atau steam, gas inert seperti hidrogen, dapat membantu mengurangi kadar pelarut residu sehingga tingkatnya aman sesuai dengan regulasi farmasi. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan terkait perkataan ataupun perlakuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.